Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pengumpulan data melalui angket atau kuesioner, dan sudah diberikan contoh seperti apa pengumpulan data melalui kuesioner yang kita lihat pada sebuah link website yang dibagikan pada pertemuan yang lalu. Link itu berisikan berisikan pelayanan perpustakaan ulil haq ya. Dan pada pertemuan itu kita disuruh untuk mengakses link tersebut dan mengisi setiap pertanyaan yang ada. Dan alhamdulillah sudah beberapa dari Ananda sekalian yang sudah mengisi ya. Jadi ada nilai tambah bagi yang sudah mengisi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan lanjut saja materinya ya. Untuk pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi bisa Ananda sekalian baca di bukunya pada halaman 118 sampai 119. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang visualisasi data. Apa yang dimaksud dengan visualisasi data? Yaitu representasi grafis dari informasi dan data. Nah, dengan menggunakan elemen visual seperti bagan, grafika, peta, atau alat visualisasi data yang lainnya, dengan cara yang dapat kita akses untuk bisa melihat dan memahami tren, kecenderungan data, atau pola dalam data. Mata manusia tertarik pada warna dan pola ya. Jadi Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi merah dari biru atau persegi dari lingkaran. Ketika melihat diagram, jadi kita dapat dengan cepat melihat tren, pola, dan suatu hal yang menyimpan dalam data. Dengan demikian, penyajian data dalam bentuk visual merupakan cara yang paling mudah untuk dipahami. Nah, tujuannya ialah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat diagram. Ya. Oke, baik. Visualisasi data yang umum digunakan ini ialah umumnya menggunakan diagram atau chart. Nah, ada beberapa bentuk umum diagram, yaitu yang pertama diagram garis, ya, diagram garis. Kemudian yang kedua ada namanya diagram batang, yang ketiga diagram kolom, dan yang keempat ialah diagram lingkaran. Nah, itu. Dan yang terakhir itu diagram tebar, scatter plot. Oke. Jadi kita akan mempraktikkan dulu bagaimana cara menampilkan visualisasi data dengan diagram garis atau line chart. Nah, diagram garis ini dapat menunjukkan data secara terus-menerus atau berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Caranya seperti apa? Caranya ialah seperti ini. Dengan cara kita buat dulu sebuah tabel. Sebelum menampilkan diagram, kita harus buat dulu tabelnya. Jadi tabel ini sudah tersedia dengan nama tabel rata-rata nilai ujian tahun 2014 sampai 2018
di mana SMAA ini memiliki nilai rata-rata ujian pada tahun 2014 ialah 9, dibandingkan dengan SMA B pada tahun 2014 ialah 8. Terus sampai pada tahun 2018 nilai rata-rata ujian SMA A pada tahun 2018 mendapatkan nilai 9, sedangkan SMA B mendapatkan nilai 8. Ya. Jadi kita buat dulu tabelnya, baru kita bisa menggunakan visualisasi data atau menggunakan diagram atau chart ya. Jadi caranya pertama yaitu sorot kolom tahun dan SMAA. Jadi kita blok sorot sampai sini ya. Untuk membuat diagram garis, kemudian silakan klik tab insert ini, kemudian pilih recommended chart ini, klik, kemudian pilih line ini line-nya. Jadi muncullah diagram chart yang berbentuk line, yang berbentuk garis ya. Jadi seperti ini model diagram line ya. Untuk pilihan lebih lengkapnya kita bisa memilih tab all chart ya. Banyak pilihan di sini. Terserah Anda sekalian mau pilih yang mana daripada recommended chart line ini. Ada model seperti ini, ada model yang seperti ini, atau seperti ini, tergantung kebutuhan kita ya, tergantung keinginan kita masing-masing, model apa yang akan kita terapkan dalam visualisasi data tabel rata-rata nilai ujian tersebut. Jadi hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya. Untuk visualisasi data dengan model diagram chart line seperti ini ya. Kemudian diagram batang. Jadi kita dapat membuat diagram batang ya untuk menunjukkan perbandingan rata-rata nilai ujian antara SMA A dan SMA B. Caranya sangat mudah, yaitu sorot dulu semua tabel, tutup dulu ya, sorot semua tabel tahun sampai tabel ini ya. Setelah itu pilih insert, kemudian masuk lagi ke recommended chart, kemudian pilih bar chart, masuk ke all chart dan pilih bar. Ini bar dengan tipe seperti ini ya. Ini. Jadi jenis pilihan dalam diagram batang itu ada ini ya, cluster bar, chart title, judulnya itu bisa seperti ini ya, bisa juga seperti ini. Jadi seperti itu bentuk daripada diagram chart bar ya. Kemudian untuk diagram kolom, untuk membuat diagram kolom kita dapat melakukan dengan cara yang hampir sama. Jadi sama semua aja sebenarnya caranya, tinggal kita memilih jenis diagram yang berbeda ya. Untuk kolom ya silakan masuk ke kolom. Nah, hasilnya seperti ini ya, kolom. Silakan Anda pilih apakah mau modelnya seperti ini, teks kolom, boleh juga seperti ini,
di banyak macam model ya. Kemudian untuk diagram lingkaran, caranya ya, kita tinggal memilih sini P. Nah, ini yang muncul dari tahun ke tahun ya. Jadi selisih antara nilai rata-rata dari tahun ke tahun itu sangat tipis ya, karena selisihnya itu cuma 1 angka. Jadi bisa kita lihat di sini warna ini hampir sama besarnya dengan warna yang lainnya ya. Karena kita lihat selisih antara 8 ke 9 itu 1 angka ya. Kemudian untuk diagram tebar, Anda sekalian bisa lihat pada kolom recommended chart. Kita arahkan scroll ke bawah ya. Kemudian kita pilih scatter. Nah, ini scatter. Jadi seperti ini bentuk daripada diagram tebar atau scatter plot. Jadi sedikit berbeda dengan diagram data yang lainnya ya. Jadi pada diagram ini ditampilkan berupa titik-titik dalam koordinat kartesius. Tujuannya untuk mencari hubungan antar variabel ya. Ini antar variabel sehingga dapat dibuatkan fungsi pendekatannya. Salah satunya untuk prediksi data. Jadi ada banyak sekali model diagram ketika kita menggunakan recommended chart, kemudian masuk ke all chart ya. Jadi ini banyak sekali model diagram yang tersedia, tergantung kebutuhan kita yang mana kita pilih. Jadi seperti itulah contoh daripada visualisasi data dengan menampilkan diagram chart atau grafis pada jendela Microsoft Excel dengan data tabel rata-rata nilai ujian ya. Oke. Syukron atas kesempatan hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melangkah lagi ke materi selanjutnya. Pada pertemuan hari ini kita hanya belajar mengenai visualisasi data, seperti apa itu tampilan daripada diagram garis, diagram batang, diagram kolom, diagram lingkaran, dan diagram tebar. Jadi untuk materi yang ada di buku bisa dilihat pada halaman 122 sampai kepada halaman 126 ya. Untuk contoh praktiknya bisa dilihat pada halaman 127 sampai kepada halaman 133. Oke. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Syukran, semangat belajar untuk Anda sekalian semua. Jangan bermalas-malasan. Raihlah prestasimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.